Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatur Raihan dan Muhammad Syamsul Fajri. Kami akan menjelaskan tentang pengantar perseroan terbatas. Yang pertama akan dijelaskan oleh Fatur Raihan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dengan besar modalnya yang tergantung dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan dan pemilik saham mempunyai tanggung jawab terbatas yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan dengan disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi atau surat berharga yang berisi perjanjian perusahaan emiten dengan investor. Keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan ruginya PT tersebut. Yang kedua, ciri-ciri, terstruktur, dan syarat mendirikan perseroan terbatas. Yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi pemilik saham. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan berada di tangan pemilik saham sesuai RUPS. Yang keempat, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham sesuai hasil RUPS dalam memilih direksi. Yang kelima, kepemilikan mudah berpindah tangan tergantung siapa pemegang terbesar saham. Yang keenam, mudah menjadi tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Yang ketujuh, keuntungan dapat dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Yang kedelapan, kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Yang sembilan, sangat sulit untuk dibubarkan. Yang 10, pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPH dan pajak dividen. Yang 11, berdiri atas inisiasi 2 orang atau lebih. Selanjutnya, struktur perseroan terbatas. Struktur perseroan terbatas terbagi menjadi 4. Yang pertama, rapat umum pemegang pemegang saham. RUPS adalah rapat dari pemegang saham yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT kehendak pemegang saham bersama dijelmakan dalam satu keputusan yang dianggap kehendak perseroan yang tidak dapat ditentang oleh siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang kedua adalah direksi. Direksi adalah organ yang menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan yang akan diajukan dalam RUPS. Yang ketiga adalah Dewan Komisaris. Ketentuan baru UU PT menambahkan komisaris independen dalam struktur organisasi perseroan. Komisaris independen ini dapat berasal dari keluar kelompok direksi dan komisaris utama. Hal ini guna menyeimbangkan peran Dewan Komisaris dan guna tercapainya iklim manajemen perseroan yang transparan. Yang keempat, komite nominasi dan remunerisasi. Komite nominasi dan remunerasi bertanggung jawab untuk menelaah dan merumuskan rekomendasi paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, serta merencanakan pencalonan dan nominasi calon yang akan diusulkan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau anggota berbagai komite lainnya. Yang kelima, selanjutnya syarat-syarat mendirikan perseroan terbatas. Yang pertama adalah umum. Syarat-syarat umumnya terdiri atas 10. Yang pertama, fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Yang kedua, fotokopi KK penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga, nomor NPWP penanggung jawab atau direktur.
Yang keempat, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4 2 lembar. Yang kelima, fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keenam, fotokopi kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang ketujuh, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Yang kedelapan, surat keterangan RT atau RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan khusus luar Jakarta. Yang kesembilan, kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah pemukiman. Yang ke-10, siap disurvei. Selanjutnya, persyaratan formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang pertama, pendiri minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, akte notaris yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga, pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan pasal 7 ayat di dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Yang keempat, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI. Yang ke-6, minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Yang ke-7, pemegang saham harus WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali PT PMA. Selanjutnya, modal perseroan terbatas yang akan dijelaskan oleh Samsul Fajri. Modal perseroan terbatas yang pertama ada modal dasar. Modal dasar yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar. Dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang PT menyebutkan kalau minimal modal dasar itu 50 juta rupiah. Yang kedua ada modal yang ditempatkan. Modal yang ditempatkan adalah modal yang telah disanggupi oleh para pendiri ataupun pemegang saham untuk dibayarkan atau disetorkan ke dalam kas persero. Yang ketiga, ada modal yang disetor. Modal yang disetor adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Lalu ada manajemen dan tata kerja perseroan terbatas. Manajemen dalam perseroan terbatas itu merupakan sebuah proses kegiatan dalam suatu perseroan terbatas yang bertujuan untuk mencapai sebuah visi dan misi yang sama satu dengan lainnya melalui kerjasama antar seluruh anggota dan bagian atau komite dalam perseroan terbatas. Nah, tata kerjanya itu merupakan suatu pola kerja sebuah perseroan terbatas yang berkegiatan untuk saling bekerja sama dengan tujuan agar tercapainya tujuan sebuah perseroan terbatas sesuai dengan perjanjian awal saat berdirinya perseroan terbatas. Kemudian kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas. Kelebihannya itu yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya di sini adalah jika pemegang saham termasuk perusahaannya itu punya utang, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang dia setorkan dan tidak lebih. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Yang keempat, memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya. Misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Yang kelima, manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengolahan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama, perseroan terbatas merupakan subjek pajak tersendiri, jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Yang kedua, jika seorang akan mendirikan perseroan terbatas, pendirinya
jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Yang ketiga, biaya pembentukannya relatif tinggi. Yang keempat, bagi sebagian besar orang, perseroan terbatas dianggap kurang sekret dalam hal dapur perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.